kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Terima kasih ya teman-teman udah bergabung hari ini di pagi ini bersama saya, Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Thank you untuk kalian yang udah menemani aku, thank you ya. Oke. Thank you teman-teman yang udah menemani aku, thank you. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bantuin aku, nemenin aku. Hari ini aku mau ngomongin tentang gagal ginjal di usia muda. Mungkin kalian sering banget ya ketemu anak-anak muda sekarang terkena gagal ginjal kan? Harus cuci darah. Dan itu tidak ada tanda-tandanya. Tahu-tahu sudah stadium 5 dan tahu-tahu harus cuci darah. Nah, teman-teman, sebelum aku bahas ini, kita kenalan dulu yuk. Saya Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita dari Ciputat, Tangerang Selatan. Jika kalian ingin tahu tentang latar belakang pendidikanku, tentang klinik kita, tentang saya sendiri, tentang produk-produk kita juga, silakan cek profil saya. Klik profil saya 2 kali, klik http link tree, silakan cek informasi tentang Dr. Ena Cipta dan juga tentang kliniknya, juga tentang background pendidikan dan lain-lain. Silakan teman-teman klik profil saya. Dan sekarang kita aksesi dulu ya. Dari mana kalian? Semoga kalian sudah sering mengikuti live ini sehingga kita semakin sering untuk bersilaturahmi. Oh ya, untuk yang masih baru, jika ingin mengikuti live saya secara rutin, tentu harus follow dulu. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, aku ingin ngobrolin tentang penyakit gagal ginjal pada usia muda yang sekarang kayaknya sudah tidak terkena pada orang-orang tua saja, bahkan usia-usia produktif, usia di bawah 30-25 sudah banyak yang terkena. Nah, ada apa sebetulnya dengan tubuh kita? Ada apa dengan sekeliling kita sehingga penyakit-penyakit yang dulu penyakit terminal, ini penyakit terminal yang harusnya diderita di usia tua, ternyata sekarang bisa diderita oleh anak-anak muda. Oke, siapa yang sepakat hari ini aku ngomongin penyakit-penyakit tentang gagal ginjal? Atau ini ada yang nanya, dok, sakit mah dan asam lambung apa solusinya dokter? Apa kita ngomongin penyakit asam lambung aja? Aku minta pendapat kalian. Siapa yang memilih gagal ginjal? Siapa yang memilih tentang pembahasan tentang asam lambung? Ayo ambil ininya dulu ya, nanti kita bahas tuntas. Apa sih asam lambung itu? Kenapa kok orang-orang sekarang mulai sakit asam lambung? Dari kecil bahkan anak 5 tahun pun sekarang bisa terkena asam lambung. Bukan hanya orang-orang tua, tapi juga ternyata anak-anak muda. Ayo siapa? Ayo aku tunggu. Aku ambil ini dulu ya, ambil pendapat dulu dari kalian. Siapa yang pengen aku ngomongin, kalian boleh pilih asam lambung atau gagal ginjal. Maka pendapat kalian terbanyak, permintaan request yang terbanyak itu nanti yang akan aku sampaikan untuk tentang penyakit yang akan aku sampaikan ya. Oke, aku tunggu pendapat teman-teman yang di sini. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Ngomongin apa sih ini enaknya? Apakah kita ngomongin asam lambung mulai dari A sampai Z atau ngomongin tentang gagal ginjal? Sudah 2 orang ngomongin asam lambung. Gagal ginjal baru 1 orang. Ayo siapa lagi? 3 orang asam lambung. Siapa lagi yang ingin aku bahas apa pagi ini? Jangan kemana-mana, tetap stay sini. Kita ngobrolin tentang penyakit-penyakit yang banyak di sekitar kita. Ayo siapa? Asam lambung 3, gagal ginjal masih 1. Yuk, aku perlu ngobrolin apa ini? Asam lambung atau gagal ginjal? Ibu Syifa atau teman-teman yang ada di sini semuanya, milih mana nih? Aku ngobrolin apa? Mau gagal ginjal atau asam lambung? Ayo, kita ambil pendapat kalian. Asam lambung masih 3 orang yang ingin request, 4 orang asam lambung. Gagal ginjal masih 1. Gagal ginjal di usia muda tepatnya. Gagal ginjal ada 2 orang. Masih 4 orang asam lambung. Asam lambung 4 orang. Oke. Kalau dua-duanya jangan Pak, nanti pusing. Lebih baik kita tuntas aja, bahas tuntas dari gejalanya. Gejalanya apa? Kemudian penyebabnya apa sih? Karena orang-orang kadang nggak kan kalau itu gagal ginjal atau itu asam lambung. Mereka selalu menanyakan bukan penyebab, gejala. Jadi kita perlu mengenal bahwa itu tuh asam lambung atau gagal ginjal. Oke, 4, 5, sudah 5 orang.
5 orang ingin gagal ginjal gagal ginjal sudah 3 orang, gagal ginjal sudah 3 orang, asam lambung sudah 5 orang. Ayo, siapa lagi? Yuk, siapa lagi? 1, 2, ya betul. 5 orang sudah untuk meminta 5 orang udah minta asam lambung. Nih kita ngomongin apa nih? Ngomongin asam lambung dulu atau gagal ginjal? Aku minta pendapat teman-teman dulu. Asam lambung dulu atau gagal ginjal? Yuk. 5 orang sudah meminta untuk ngomongin asam lambung, 2 orang ngomongin gagal ginjal. Ayo. Asam lambung tadi sudah asam lambung. Gagal ginjal tambah menjadi 3 orang. Asam lambung menjadi 6 orang. Yuk. 3 dan 6. Yuk, asam lambung atau gagal ginjal? Gagal ginjal menjadi naik 4. 4 orang. Yuk. Tema jantung belum ada ya. Nah, besok kita bahas tema jantung. Sabar ya. Nah, 7 orang sudah, 7 orang dan 3 orang. Oke. 4, 7 dan 4. 8 dan 4 sudah 8. 9 dan 4. 10 dan 4. Oke, udah tutup 10 orang aja. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan ngobrolin asam lambung ya, Mbak? Iya. Mas siapa, Mas? Mas Eka. Kita hari ini mau ngomongin asam lambung ya, Mas Eka. Ayo, oke, asam lambung, oke, kita putuskan asam lambung karena sampai sejauh ini 10 orang memilih asam lambung, 3 orang memilih gagal ginjal. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jantung. Nanti besok kita ngomongin gagal ginjal ya, Pak. Nah, nanti kita akan share kembali. Kalian boleh request bahas apa untuk besok. Ada yang bahas jantung. Nanti banyak-banyakan mana nih? Kita pengennya yang sering terjadi di masyarakat sehingga mereka mengenali kembali apa itu penyakit yang lebih sering mereka derita, gejala-gejalanya tentunya dari gejala dulu, kemudian penyebabnya apa dan solusinya apa. Ini penting-penting banget. Oke. Baik, teman-teman. Kita berulang kali ngomong asam lambung, tetapi ini ya, teman-teman, asam lambung itu sejatinya adalah senyawa yang bersifat asam dengan pH antara 2 sampai 3 yang sangat bermanfaat untuk membantu pencernaan kita. Ingat ya. Nah, ketika saya mengatakan penyakit asam lambung itu hanya bahasa gaul. Seperti halnya kita ngomongin aqua untuk semua air mineral. Aku ngomongin asam lambung itu untuk mewakili penyakit-penyakit atau gangguan pencernaan. Tetapi sebetulnya gangguan pencernaan atau dengan bahasa kita asam lambung itu meliputi berbagai diagnosis. Ada GERD, mesti kalian kenal banget sama GERD ya. Kemudian ada yang namanya dispepsia. Kemudian ada yang namanya gastritis. Ada yang namanya esofagistis. Ada yang namanya LPR. Laringofaringial reflux. Kemudian ada yang namanya NORD, nasoesophagus reflux disease. Nah, berbagai diagnosis ini sebetulnya tidak mempengaruhi dalam pengobatan medis maupun pengobatan alami. Karena apa? Pada dasarnya mereka masih melibatkan kondisi lambung yang tidak harmonis lagi. Akan berbeda jika kalian sudah terkena kanker. Nah, itu pendekatannya baru berbeda. Jadi selama kalian masih terkena penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, MAH, GERD, kemudian LPR, NORD, apalagi esofagistis, gastritis, dispepsia, itu semua sebetulnya masih sama penyakit-penyakit gangguan pada lambung yang sebetulnya solusi untuk medis dan alaminya sama. Tentu dengan keluhan-keluhan seperti ini, kalian tentu kalau nggak mendapatkan lansoprazol, betul nggak? Omeprazol, ranitidin, Nexium itu isinya lanso dan Brexidin kalau nggak salah ya. Terus obat penenang, kemudian ada Brexidinnya, kemudian ada sukralfatnya. Udah sekitar itu juga obatnya, isi-isinya juga seperti itu juga. Nah, masalahnya adalah pertanyaan kalian, kok sekarang banyak banget ya dok orang menderita asam lambung, tidak hanya usia tua, usia muda pun udah terkena. Sebetulnya apa sih penyebabnya? Oke teman-teman, ini yang perlu kita pelajari.
Penyebab dari asam lambung itu kalau dulu kita selalu meyakini penyebabnya karena makan tidak teratur, suka pedas. Tetapi kenapa orang Padang yang pedasnya kebangetan nggak terkena asam lambung? Masalahnya adalah bukan di situ, teman-teman. Masalahnya adalah ketika kalian sudah melupakan gaya hidup sehat. Makananmu adalah makanan-makanan instan yang untuk jangka panjang, maka ini akan mengubah mukosa saluran cernamu menjadi rentan. Rentan terhadap sesuatu yang bersifat stimulan. Rentan terhadap sesuatu yang terlalu hot, yang terlalu mudah menstimulasi. Karena rentan, maka makan pedas menjadi pedih, tidak tahan. Karena rentan, maka makan yang bersifat asam menjadi nggak tahan. Padahal kalau pencernaanmu sehat, tebel, itu nggak perlu terjadi seperti ini. Jadi yang pertama penyebabnya adalah sebetulnya makanan-makanan yang tidak sehat yang rutin kalian konsumsi. Salah satunya adalah makanan instan. Kalian tidak merasa makan kalau belum makan mie instan. Kalian tidak akan merasa puas kalau tidak makan seblak, ya kan? Kalian tidak akan puas kalau tidak menggunakan micin yang sangat banyak. Kalian tidak akan bisa puas kalau nggak ngemil cemilan kriuk-kriuk atau ciki-cikian. Kalian kalau belanja 1 bulan 30% adalah cemilan. Nah, makanan-makanan instan ini akhirnya akan mengiritasi lambung kalian. Pelan tapi pasti mulai menipiskan. Dan ketika terkena paparan yang sebetulnya itu baik-baik saja untuk orang normal, menjadi sangat sensitif untukmu. Makan pedas langsung perutnya perih. Makan asam langsung perutnya perih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tidak membackup dengan sayuran dan buah. Yes, bener banget. Sayuran dan buah dia memiliki beberapa kandungan nutrisi dan serat. Serat ini yang akan mempercepat masa singgah makanan ke usus berikutnya, ke usus 12 jari. Semakin lama dia berhenti di lambung, maka dia akan semakin mengeksploitasi enzim. Bayangkan yang kamu makan aja tidak sehat, makanan instan. Dan dia berlama-lama di lambung, maka apa yang terjadi? Lambungmu semakin teriritasi. Maka ketika kamu backup dengan sayuran dan buah, mentah guys, bukan yang mateng, mentah, maka masa singgah makanan ini menjadi lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, sayuran dan buah sendiri kaya dengan antioksidan. Segala sesuatu kesehatan di tubuh kita sangat dipengaruhi oleh kerja radikal bebas. Makanan instan ini senyawa-senyawa yang sebetulnya memaksa untuk diterima oleh lambung kita. Dia senyawa sintetis, teman-teman. Jangan dipikir pedesnya pedes alami dari cabai. Jangan dipikir gurihnya gurih alami dari garam. Semuanya adalah sintetis yang dia sedikit memaksa, dan pemaksaan itu tentu menimbulkan radikal bebas, dan radikal bebas ini akan memperberat sakitmu. Kalian pasti bisa kebayang ya, kalau masak pasti mengeluarkan asap. Semakin yang dimasak tidak enak, tidak nyaman, tidak asli, asapnya semakin banyak. Maka itu akan mengganggu kenyamanan di sekitarnya. Itu sama ketika perutmu harus memasak makanan yang sebetulnya tidak mudah untuk dimasak. Maka yang keluar banyak adalah radikal bebas, dan ini semakin memperburuk lingkungan lambungmu. Itu ya. Jadi ingat-ingat, yang pertama adalah makanan instan. Kalian bekerja sampai malam, lapar, yang kalian ingat, aku harus bikin mie instan, aku harus ngemil biskuit, aku harus minum makanan yang warna orange. Itu terus yang dalam pikiranmu. Atau kamu harus bikin segelas kopi instan yang nikmat banget rasanya, itu kan. Nah, kebiasaan itu terus kamu pupuk. Pertama mungkin hanya sedikit perih perutmu, perih, kamu biarkan terus loh, sampai akhirnya betul-betul kamu merasa keliengan, sampai meludah berwarna pink, baru kamu mulai cari pengobatan. Yang kedua, kamu tidak pernah di backup dengan sayuran dan buah segar. Kalaupun di backup itu hanya sebagai aksesoris. Dalam satu piring mie instan hanya 2 lembar potong sayuran, betul enggak? Harusnya
1 gelas jus, itu pun tanpa susu, tanpa pemanis, jus sayur dan buah. Bisa kan kalian jajan ke tempat untuk bikin jus tapi tanpa minta susu? Bang, saya bikinkan jus asli, jusnya tanpa tambahan apapun. Kalaupun kamu manis, kamu bawa kurma, nih bang tambahin kurma. Keren kan? Jus sayur dan buah. Yang ketiga, kalian tuh kalau makan terlalu banyak karbohidratnya. Coba kamu cek di piringmu. Karbo bukan melulu nasi ya guys. Ingat, karbohidrat. Sebutkan 5 macam karbohidrat. Apa itu? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? 1. Nasian, entah nasi putih, nasi merah, nasi hijau, nasi pink, nasian itu karbohidrat. Kedua, tepung-tepungan. Mau tepung gandum, mau tepung irut, mau tepung garut, tepung-tepungan. Tapioka, semua tepung-tepungan adalah karbohidrat. Ketiga, umbi-umbian. Mau kentang, ubi jalar, singkong, apapun umbi-umbian adalah karbo. Yang keempat, gula-gulaan yang manis-manis, karbohidrat. Yang kelima, mimian. Entah itu minyak alami bikin sendiri, itu semuanya karbo. Coba sekarang aku nanya, kalau kalian lapar malam-malam, keluar jajannya mie ayam, coba kamu hitung komposisinya paling banyak apa? Karbohidrat. Buah dan sayur hanya sebagai aksesoris. Minumnya teh manis. Kalau nggak teh manis, teh botol. Kalau nggak teh botol, minuman yang warnanya orange, yang terasa segar di tenggorokan. Betul nggak? Udah gitu, ayamnya aja hanya berapa potong sih, nggak masuk hitungan. Lagi-lagi kamu kenyang karena karbohidrat. Apa sih bahayanya dok karbohidrat di tubuh? Ini berulang kali loh aku sampaikan di materi kita. Karbohidrat sangat mudah menimbulkan peradangan. Sangat-sangat. Itu riset sudah banyak yang menunjukkan itu. Masalah kita, kalau kamu bermasalah badan suka meriang, dikit-dikit kok kayak anget ya, capek dikit anget badannya, itu namanya terjadi peradangan. Peradangan sangat mudah dipicu oleh karbohidrat. Nanti kapan-kapan aku akan cerita biar kalian tambah pusing mengapa karbohidrat bisa menyebabkan peradangan secara biomolekuler. Nggak apa-apa, tapi ini akan bermanfaat lama-lama jadi terbiasa kan. Nah, karbohidrat yang 5 macam tadi, ketika Anda konsumsinya berlebihan bahkan mendominasi, maka kamu mudah banget terjadi peradangan. Mudah banget kamu cepet capek, mudah terjadi sariawan, mudah tidak fokus, mudah kalau ngomong jadi nggak cepet, jadi tell me, kemudian mudah gemuk dan lain-lain. Itu adalah tanda-tanda apa? Aku pernah terangin nih, resistensi insulin. Kalau kalian pernah dengar, saya pernah baca, pernah membawakan resistensi insulin. Tanda utamanya apa? Ketika kamu mudah gemuk, ketika kamu sudah badan suka meriang, nggak nyaman, ketika kamu tensi mudah naik, hipertensi, sekaligus juga mudah turun, hipotensi, nggak jelas, ketika badanmu suka anget-anget, ketika kamu sudah tidak fokus, ketika kamu suka lupa. Itu gejala-gejala resistensi insulin. Ketika headmu sudah mulai nggak teratur, ketika jerawat mudah timbul, ketika ruas-ruas jarimu berwarna hitam, ketika tengkukmu berwarna hitam, udah gemuk tengkuknya hitam, hati-hati, itu gejala resistensi insulin. Tapi sebetulnya itu yang udah lebih parah lagi. Nah, jadi teman-teman, tadi itu instan, kurang sayuran, banyak karbo. Yang keempat, gorengan. Gorengan ini udah, kalau kalian nggak merasa makan kalau nggak makan gorengan kan, pokoknya dok kalau mau makan saya harus pakai gorengan, maunya begitu kan. Pokoknya saya kalau makan saya harus pakai gorengan, kalau nggak pakai gorengan serasa tidak di Indonesia. Apalagi yang kriuk-kriuk, padahal semakin kriuk-kriuk pasti butuh minyak semakin banyak. Gorengan ini teman-teman memiliki yang namanya lemak trans. Lemak trans ini menciptakan radikal bebas. Radikal bebas pasti akan merusak sel-sel sehat. Sel lambungmu yang sudah lemah, sudah tipis, semakin rusak, semakin mudah rusak dengan kehadiran dari radikal bebas ini. Nah, sudah komplit, sudah penderitaanmu, sudah tidurnya malam, tidak punya jam biologis, kapanpun kamu kalau lapar akan makan, akan jajan, bahkan tidak nunggu lapar pun kalau udah pengen lihat,
ada snack, kamu akan beli snack dan makan. Kalau ada yang suruh mengambil jam-jam ya. Apa? Ibu siapa bu? Bu Umi. Ambil? Jam-jam apa? Oh iya, itu ada jam-jam di atas meja. Nah, tadi sampai mana teman-teman? Ketika kalian tidak punya jam biologis, makan apa aja yang kamu suka. Terus kalau anak-anak nangis sama orang tuanya daripada rewel, dia sukanya apa? Sukanya permen, kasih permen. Karbohidrat masuk. Yes. Belum di itu. Belum di itu. Belum di itu, nanti aja tak WA. Kenapa? Beliau tanggung jawab banget ya. Bu, masuk aja ke sini. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mi gimana? Udah bisa makan belum? Ya, alhamdulillah. Bubur tadi sedikit lah. Pati irut masuk? Belum dibikinin sih, cuma paling buah-buahan kayak pisang. Sama pati irut juga, Bu. Itu sambil untuk memperbaiki susu. Oh. Pati irut aja ya. Udah ada kan pati irut? Ada sih, biasa tiap hari kan minum itu, cuma selamanya kemarin sakit sampai sekarang belum dikasih lagi. Coba pati irut tambah pandan biar agak wangi. Jahe sedikit aja digeprek biar wangi aja. Biasanya dia pakai gula merah doang. Boleh, nggak apa-apa. Bu, ini lebih bersifat obat. Kalau bubur nggak bersifat obat. Kalau itu kan ada mumpung bisa makan kan. Oh iya. Alhamdulillah. Soalnya hawanya tuh kayak muntah terus. Nggak apa-apa, yang penting. Nah itu kita hentikan. Apa yang bisa masukin dulu. Tapi yang bersifat obat. Oh iya. Nah Teramah kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting ada loh pasien saya ketika minum Teramah tuh hanya 1 sendok. Oh. Punya TBC, punya autoimun, badannya tinggal tulang. Punya TBC, autoimun, radang usus, dan dokter sudah lempar sana, lempar sini. Akhirnya minum itu sama dia. Ya, hanya sesendok, tapi terus, ya akhirnya membaik. Apa ini yang dimakan bersifat obat? Akhirnya membaik. Jadi udah telatenin aja sambil setiap makan berdoa, sabar. Saya harap infus di rumah sakit kan opname, karena bila bisa semakin karena nggak ada nutrisi masuk kan, Iya. tapi rumah sakit menolak kan. Ya nggak apa-apa, kita masukkan pelan-pelan. Nanti aku telepon ya Bu Umi ya. Gitu. Ya soalnya Nanti disampaikan ya. tolong tanyain itu tagihannya berapa, kata Budi kamu punya utang sama Bu Dokter dari kemarin ditanya itu kan dibayar. Enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa. Gampang nanti. Ya sudah kalau gitu kan saya sampein Ibu ya. Ah. Pakai tepung irut gitu ya. Ini obat juga. Iya. Mumpung bisa masuk dan rasanya enak kan? Iya. Oke. Ya, Oke. makasih, Bu ya. Direbus ya? Iya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Lagi ada pasien datang. Ntar dulu ya. Aku ngomong sampai mana nih? Terima kasih teman-teman yang sudah like, follow, share, komen, tetep. Aku ngomong sampai mana tadi? Ngomong sampai mana ya? Tentang sintetis sudah. Mengapa sintetis buruk? Kemudian di pick up pakai sayuran dan buah. Kemudian kalian terlalu banyak makan karbo. Kemudian apa lagi guys? Tadi sampai Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana ya? Sampai terima kasih Dok kalau umur 46 apa ya? Ada yang bantuin aku nggak? Aku ngomongnya sampai mana sih tadi? Jadi gini, nah ketika kalian tidur, sudah tidur tidak punya jam biologis. Setiap saat lambungmu suruh bekerja. Di saat kamu hanya lapar mata, kamu keluar, otakmu yang capek, perutmu tapi nggak lapar. Kamu keluar jalan-jalan, masuk Indomaret, pilihlah minuman soft drink yang warna-warni yang terasa segar di kerongkongan. Terus kamu nggak mempedulikan kebutuhan tubuhmu untuk hidup sehat. Yang kamu konsumsi makanan instan yang rasanya nikmat dan itu buat kamu ketagihan. Kenapa sih kalau orang minum soft drink selalu pengen tambah-tambah? Karena gula itu buat kamu ketagihan. Bergula terus kamu minum seperti itu. Dan akibatnya apa? Lambungmu lama-lama semakin nyerah. Pertama kali dia akan menipis dulu. Menipis lama-lama kamu merasa makan apa kok jadi perih ya? Makan buah sedikit asam perih, makan sedikit pedas perih. Tapi kamu cuekin sampai akhirnya dari tipis menjadi terluka. Nah ketika terluka kamu sudah mulai meringis. Luka kan sakit banget. Nah mulai deh kamu masuk obat. Ke klinik dapat obat enak, tapi kamu sama sekali nggak merubah gaya hidupmu. Ke klinik minum obat 5 hari selesai mulai enak.
Kamu makan apa saja kan memang nggak dikeluarkan asam lambungnya sama obat, nggak ngaruh kan? Bahkan lukamu ditutupi sama sukralfat. Apakah sukralfat menyembuhkan luka? Enggak. Tapi dia hanya nutupin saja supaya dia tidak terpapar oleh asam lambung yang keluar dari makananmu yang masih sembrono tadi. Nah, ketika kamu terus seperti itu, makan, lukanya dibiarkan saja. Ketika tidak minum obat, tahu-tahu kok semakin parah ya? Kok semakin lama semakin parah? Harusnya ketika minum obat, stop, gak akan ada perih. Ini kok semakin lama, obatnya habis, perihnya semakin tambah. Artinya lukamu semakin dalam. Semakin dalam, itu masih gastritis erosif grade B. Dalam lagi sampai ketemu otot, maka sudah mengiritasi pembuluh darah, pecahlah, dan ketika kamu mengeluarkan ludah, warnanya menjadi pink. Di saat itu sudah terjadi, punggungmu pasti sudah nyeri, pinggangmu sudah sakit. Kamu sudah nggak berpikir bahwa itu bagian dari asam lambung karena saking terbiasanya asam lambungmu nyeri. Jadi sampai kamu tuh nggak nyadar bahwa nyeri yang bertambah itu sebetulnya bagian dari asam lambung. Nyerinya sampai ke dada kiri, pikirannya, waduh ini jantung pasti. Udah gitu dia berdebar-debar, pasti jantung. Di saat kondisi seperti itu, kamu sudah terpengaruh di psikisnya. Kamu mulai cemas. Ingat kan bahwa ketika terjadi hipersekresi maka akan menstimulasi nervus vagus. Nervus vagus akan menstimulasi organ-organ yang dilalui. Maka di saat itulah kamu mulai merasakan tidak hanya begak kembung perih, mulai merasakan jantung merasa berloncat-loncat, dada sebelah kiri panas, sebelah kanan panas, mulai belikat punggung terasa nyeri, perut terasa kram, dada panas, kerongkongan panas, lidah putih, telinga berdenging, bahkan sampai kamu ketakutan ketemu orang, ketakutan keluar, dan masih kamu tidak mengubah pola makan. Kamu tetap makan dengan makanan yang kamu suka karena beranggapan kemarin aku nggak bisa makan, sekarang kamu sudah bisa makan karena pakai obat enak. Ketika kamu bisa makan, kamu makan sesukamu dengan banyak dan merasa bahwa itu akan buat kamu sehat. Terus tidak ada perubahan apapun, kamu tetap dengan obat, dengan pola makan yang ugal-ugalan, dan sampai akhirnya mulailah terjadi diare. Ketika kamu mulai terjadi diare, kebas, mulai kesemutan, mulai hipotensi, mulai geringgingan, mulai apalagi nih, kulit mulai kasar, itu sebetulnya sudah menjalar sampai ke usus kecil. Gejalanya sudah banyak, rambut pun mulai rontok, zinc sudah nggak bisa terserap. Ingat, yang menyerap zinc adalah usus kecil. Nah, gejala-gejala tadi kamu nggak nyadar bahwa sebetulnya penyakit itu sudah merembet. Tetap kamu ke dokter, dan ketika kamu ke dokter dikasih obat mah yang sama, dan ketika jantungmu berdebar kamu tetap ke dokter jantung. Ketika kecemasan melanda, kamu menghentikannya juga dengan obat penenang dari psikiater. Ketika kamu merasa otot-ototmu semuanya linu-linu, kamu nggak memiliki tenaga, kamu ke dokter saraf, kamu menggunakan dokter saraf, dan itu nggak akan selesai teman-teman. Akibatnya apa? Menjalarlah kemana-mana dengan dengan segala sensasi yang semakin bertambah, berat badan sudah semakin turun, sampai kamu nggak nyadar bahwa sebetulnya kamu terkena asam lambung. Saking sudah terbiasanya dengan gejala asam lambung, kamu sendiri nggak nyadar bahwa kamu sedang terkena asam lambung. Banyak sekali pasien yang datang ke saya, dia hanya mengeluh, berat badan saya semakin turun dok, bagaimana menggemukkannya? Apakah kamu ada menderita asam lambung? Saya nggak ada gejala lambung saya baik-baik. Pas kambuh aja saya nggak enak, tapi selebihnya baik-baik. Yes, karena baik-baikmu ketika kamu minum obat. Tapi fakta, badanmu sudah turun, artinya penyerapan nutrisi sudah nggak ada. Berat badan saya sudah turun, saya suka cemas, pikirannya cemas ya cemas, asam lambung ya asam lambung. Kemudian berat badan turun, ya berat badan turun. Dan yang dia sibukkan, dia semakin buruk di kaca, maka yang dia obati adalah berat badannya. Dia nggak peduli lagi dengan asam lambungnya, karena itu sudah nggak terlalu mengganggu dia. Selama dia minum obat, nggak ada gejala pedih. Justru semakin lama kok aku semakin kurus ya. Ini yang penting nih, sehingga kalian ribut dengan berat badan yang semakin turun, tetapi tidak berusaha untuk menyembuhkan penyebabnya apa.
Akhirnya seperti lingkaran setan, nggak ketemu, dan terus bersandar pada obat medis. Padahal bahaya obat medis itu efek jangka panjangnya tidak sedikit, banyak banget, ngep. Apa yang terjadi ketika kamu terus-menerus terlalu bersandar, ketika kamu perih, kembung, begah, susah sendawa, hanya melibatkan obat-obat medis. Lansoprazol, ranitidin, itu golongan-golongan PPI H2 blocker yang akan menekan keluarnya asam lambung. Padahal asam lambung itu dibutuhkan untuk pencernaan kita. Apa sih manfaatnya asam lambung? 1, dia akan mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Maka dia akan keluar ketika makanan masuk, dia akan keluar. Kedua, karena sifatnya asam, dia akan bersifat antiseptik terhadap patogen-patogen yang menyertai makanan itu atau yang kita hirup. Aku ngomong begitu kan udara masuk ke mulut aku kan, dan di mana-mana pasti banyak patogen. Kalau asam lambungku tidak bagus, maka sangat mudah aku terinfeksi dengan patogen tadi. Yang ketiga, asam lambung tadi dia akan menstimulasi keluarnya enzim. Enzim dari lambung apa itu? Amilase dan pepsin untuk mencerna karbo dan protein. Kalau asam lambungnya kurang, kira-kira enzim yang keluar banyak nggak? Cukup nggak? Enggak. Yang keempat, dia menstimulasi motilitas usus, kerja usus digerakkan. Dan dia juga menstimulasi hormon pencerna. Ini semua butuh keseimbangan. Ketika semua sudah dioprak-oprak, sudah dikode sama keluarnya asam lambung, maka infrastruktur pencernaan kita siap siaga untuk menyambut makanan yang masuk ke dalam perut untuk diolah secara sempurna, menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan dan diserap dengan sempurna. Masalahnya adalah ketika kamu terus-menerus mengkonsumsi asam lambung, maka penekan asam lambung, maka asam lambung itu tidak dikeluarkan secara cukup atau bahkan nggak keluar sama sekali. Akibatnya apa? Pencernaan tidak sempurna, yang terjadi timbul gas. Nah, timbul gas, sesak nafas. Mending kalau gasnya bisa keluar, nggak bisa keluar. Kenapa? Karena tidak ada motilitas usus. Ingat, tadi asam lambung akan menstimulasi motilitas usus. Ketika dia ditekan, motilitas pun menjadi lumpuh. Sendawa saja nggak bisa, apalagi kentut. Semakin kembung perutmu, gasnya semakin banyak, menekan diafragma, menekan paru-paru, kamu menjadi ngos-ngosan. Tetapi pikiranmu paru-paruku yang bermasalah, kamu ke dokter paru-paru. Nah, setelah ngos-ngosan begitu, 1, timbul gas yang terlalu banyak, tidak bisa dicerna dengan sempurna karena enzimnya juga kurang, maka yang terasa adalah begah. Sudah begah, dia nggak bisa segera dipindah ke usus kecil. Di situ lama banget, makanya lama-lama terus mual, pengen muntah. Lambungmu tuh udah nolak, udahlah aku nggak sanggup kamu datang, ayo keluar lewat untuk dipindahkan ke usus kecil, berpindah tugas. Masalahnya lambungmu nggak mau menggerakkan, motilitasnya nggak ada. Gara-gara apa? Asam lambungnya kurang. Jadi dia tetap di situ, yang ada cuma mual, tapi karena nggak ada gerakan motilitas cukup, mual pun cuma mual doang, nggak sampai muntah. Kalau muntah kan enak ya, jadi lega. Jadi muntah enggak, ke bawah juga enggak. Kalaupun ke bawah lama baru ke bawah. Nah, di bawah nanti dia menimbulkan masalah baru, dan itulah yang menyebabkan terjadinya sembelit diare. Sembelit, motilitas terganggu, pengaruh dari obat-obat PPI dan H2 blocker yang tadi diminum. Itu baru ngomongin efek samping. Akibatnya apa nih teman-teman? Ketika asam lambung terus-menerus ditekan, terus gak boleh dikeluarkan, ini seperti kamu tidak pernah menggunakan kakimu untuk berjalan. Halo mas, kamu di depan aja mas, ditutup pintunya ya Mas Eka. Nah, apa yang terjadi ketika asam lambung terus-menerus ditekan? Terus-menerus ditekan, dan dia jadi unfaedah. Tuhan menciptakan asam lambung jadi unfaedah, nggak ada gunanya. Apa yang terjadi?
yang terjadi sel parietalnya menjadi mengecil. Ini seperti ketika kamu tidak menggunakan kakimu untuk berjalan, lama-lama kakimu akan mengecil. Apa yang terjadi ketika sel parietal mengecil? Maka dia akan semakin susah mengeluarkan asam lambung. Disitulah baru dikatakan terjadi atrofi. Jadi peristiwa terjadinya penyakit asam lambung itu panjang, mulai dari penipisan mukosa. Pertama peradangan dulu, setelah meradang penipisan mukosa terjadi erosif tidak sembuh-sembuh dibiarkan menjadi atrofi, gundul sudah, tidak memiliki sel parietal untuk menghasilkan asam lambung, dibiarkan lagi. Apa akibatnya? Sangat mudah terjadinya kanker. Nah, jadi kayaknya sepele, tapi sebetulnya teman-teman bukan ambang ya, awal dari kesehatan kita itu dari lambung dulu, setelah lambung ke usus. Dan ketika kita terus-menerus membiarkan itu terjadi, tidak segera meregenerasi selnya, menjalalah ke radang usus. Kalau sudah atrofi, biasanya radang ususnya udah kena. Dan itu ceritanya udah panjang, gak ujuk-ujuk. Itu pakai cerita berjilid-jilid teman-teman, berbulan-bulan. Tetapi kalian terus merasa baik-baik saja kalau mengandalkan dengan obat dokter. Nanti bisa WA saya enak kok dok, udah enak, alhamdulillah saya cocok dengan obat dokter. Tetapi nanti, tapi bagaimana ya dok untuk menaikkan berat badan? Bagaimana ya dok untuk mengatasi rambut rontok? Kalau yang dikatakan sembuh, maka pasti tidak ada berat badan akan terus menurun. Kalau dikatakan sudah sembuh, maka tidak ada cerita rambutmu menjadi rontok. Kalau memang sudah sembuh, maka tidak ada cerita tanganmu mudah kesemutan, kakimu mudah kesemutan. Tahu ya? Memang kamu gak kembung, kamu tidak perih, karena apa? Rasa perihmu ditutupi sukral fat. Kembungmu, gerakan motoritas utusmu digerakkan oleh Braxidin. Sehingga yang harusnya gara-gara PPI kamu tidak bisa kentut, adanya Braxidin kamu jadi bisa kentut. Dan kamu merasa nyaman, tapi yang menggerakkan adalah obat. Tapi tubuh kita tidak bisa menipu. Kita kekurangan nutrisi. Bukan karena kamu tidak bisa makan, kamu makan banyak, enak-enak, tetapi karena tidak ada nutrisi yang bisa diserap oleh sistem tubuhmu yang sedang kewalahan. Rasa tidak nyaman ditiadakan dengan obat, tapi sel-sel tubuhmu sedang tidak memiliki kemampuan untuk menyerap nutrisi yang dihasilkan dari pencernaan tadi. Selain itu, nutrisi yang dihasilkan pun tidak optimal. Nah, itulah teman-teman perjalanan asam lambung sampai radang usus. Radang usus kita lanjutkan besok, nanti terlalu panjang. Silahkan kalian bertanya, nanti akan aku jawab satu-satu dari atas. Jangan diulang-ulang ya teman-teman. Besok aku akan cerita tentang radang usus. Jadi untuk gagal ginjal antri dulu ya. Kalian harus tetap di sini mendengarkan penjelasan radang usus, karena radang usus di dunia kedokteran tidak bisa disembuhkan. Terdiri dari Crohn disease dan colitis. Colitis bisa ulceratif, bisa luka-luka, bisa colitis saja, bisa menyebabkan autoimun, dan bisa menyebabkan komplikasi penyakit lain. Dan pertanyaannya adalah kenapa susah disembuhkan? Ikutilah saya besok. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Nah, supaya kalian dapat notifikasinya, maka kalian harus follow saya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan kalian bertanya dari atas ke bawah, akan aku jawab. Tapi mudah-mudahan setelah kalian tahu kan tadi dari awal penyebabnya, gejalanya, kemudian solusinya. Nah, solusi aku belum sampai ke solusinya apa sih? Obat dokter bukan jadi satu-satunya jalan keluar yang baik, apalagi mengandalkan obat dokter saja, obat medis saja. Jadi dengan apa? Dengan kunyit, temulawak, kayu manis, lidah buaya, termasuk dengan tepung irut, tepung sagu, tepung tapioka murni. Silahkan gunakan itu secara bersamaan, maka itu akan mengembalikan homeostasis lambungnya. Dan kalau dengan cara itu ternyata tidak memberikan hasil, maka kalian harus menggunakan 5 sekawan. 5 sekawan itu apa sih dok? 5 sekawan itu terdiri dari teramah. Teramah ini terdiri dari berbagai ramuan herbal. Ini manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah
menebalkan mukosa lambung. Pakai teramak. Kemudian yang kedua, gunakanlah probiotik. Probiotik dalam bentuk madu imun. Probiotik sangat memegang peran menjaga imun pada usus kita. Jadi kalau ditanya bakteri baik terbanyak di mana? Di saluran mukosa pencernaan. Bakteri baik itu terdapat di saluran mukosa pencernaan, saluran mukosa pernafasan, kulit, dan vagina. Jadi kalau kalian kurang probiotik, maka kalian sudah tidak memiliki kekebalan yang adekuat, tidak memiliki kekebalan yang tangguh. Dia akan terkuras jika kamu diare, dia akan terkuras jika kamu sering menggunakan antibiotik, dia akan terkuras jika kamu lupa untuk menyuplainya. Bakteri baik punya umur. Sayangnya, umurnya pendek dibanding bakteri jahat. Dan dia kalau tidak pernah kamu suplai dari luar, dia tidak akan bertumbuh lagi. Kalaupun tumbuh, kamu harus menyuplai dengan makanannya. Apa itu makanan bakteri baik? Serat. Oleh bakteri, serat memang tidak kita cerna, bener banget. Tapi dia menjadi makanan bakteri baik. Bakteri jahat pun juga. Dia akan mengolah serat tadi, diambil oligosacharidanya untuk pertumbuhan dia. Jadi kalau sampai ada orang ngomong makan serat membuat bekah, karena itu bukan jatah, kita tidak memiliki enzim, bener. Tetapi itu memang jatahnya bakteri. Dan bakteri harus kita miliki di dalam usus kita. Tanpa serat, bakteri itu nggak bisa hidup. Jadi sangat bermanfaat dan nggak akan timbul bekah. Karena apa? Yang akan mencerna dia adalah bakteri kita. Kalau sampai timbul bekah, berarti kamu kekurangan bakteri. Pantesan perutmu menjadi bekah. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke. Yang ketiga adalah garam magnesium. Ini penting banget. Ini garam tinggi magnesium, maka rasanya sedikit pahit. Jadi ini nggak kayak garam-garam pada umumnya ya. Ini sedikit pahit karena ini banyak mengandung magnesium. Kalian nggak perlu beli suplemen magnesium. Kalau suplemen magnesium isinya cuma magnesium tok, padahal kamu itu butuh banget banyak elektrolit. Butuh kalsium, kalium, magnesium, apalagi zinc, itu semua elektrolit mineral yang kita butuhkan, dan itu hanya bisa didapatkan pada garam. Oleh karena itu pasien kita kalau hanya beli magnesium saja, dia akan cerita jantung saya loncat-loncat kayak mau copot. Terlalu tinggi menggunakan garam magnesium, terlalu tinggi menggunakan suplemen magnesium. Betul, tubuh kita itu butuh magnesium, tapi tidak hanya magnesium saja guys, dan butuhnya banyak. Butuhnya itu nggak sebanyak suplemen itu. Jadi yang paling nyaman dalam bentuk makanan, biarkan tubuh sendiri yang akan mencernanya, yang akan mengolahnya sesuai kebutuhan, yang akan mengekstraksinya dari garam sesuai kebutuhan dia. Nah, teman-teman, pada penderita asam lambung kronis itu pasti akan terjadi hipomagnesium, hipokalsemi. Makanya siapa nih yang radang usus pasti diberikan dokter kalsium kan, kalsium 95 kalau misalnya, kal 95. Bener, akan kekurangan kalsium. Oleh karena itu apa yang terjadi ketika kekurangan kalsium? Kamu semakin lemes. Dan apalagi ketika kamu kekurangan kalsium, maka tensimu akan semakin drop, semakin turun. Dan ketika kamu kekurangan kalsium, tubuh akan mengoprek atau akan mengeluarkan kalsium dari simpanannya. Dari mana? Gigi dan tulang. Oleh karena itu penderita radang usus semakin lama menjadi osteoporosis, giginya semakin keropos, tulangnya menjadi semakin keropos juga. Kekurangan kalium itu membuat kamu menjadi sering lemes, sering kebas, sering kesemutan. Itu karena kekurangan kalium. Kekurangan zinc menyebabkan apa? Rambutmu menjadi rontok, kamu tidak fokus, daya tahan tubuhmu semakin lemah. Itu karena kekurangan zinc. Itu baru yang kita ketahui oleh manusia. Sebetulnya kebutuhan elektrolit kita sangat-sangat banyak. Yang keempat, pada 5 sekawan juga mengandung minyak zaitun. Ini mengandung omega 6 dan omega 9. Yang kalian tahu hanya omega 3 saja ya, padahal tidak. Ada omega 9, ada omega 6. Perpaduan omega 9 dan 6 sangat-sangat bagus sebagai anti radang.
Terus apa hubungannya anti radang untuk penyakit? Semua penyakit pasti ada peradangan, dan peradangan itu kalau tidak kita hentikan, itu yang akan menghambat terjadinya regenerasi sel. Kemudian yang terakhir adalah ini dia, nih, bubuk cacing. Bubuk cacing ini itu terbuat dari cacing laut. Dia kaya kolagen, kaya peptida yang itu sangat dibutuhkan untuk regenerasi sel, pertumbuhan sel-sel baru. Dan dia juga memiliki sifat antibiotik yang kuat. Riset menunjukkan kekuatan antibiotik pada cacing setara, bahkan ada yang mengatakan lebih kuat dari chloramphenicol, antibiotik atau drug of choice untuk penyakit tipes, chloramphenicol. Nah, jadi ketika Anda mengkonsumsi 5 sekawan ini, maka Anda sudah mendapatkan 5 komponen yang tepat. 5 komponen yang tepat untuk membangun meregenerasi sel-sel kalian menjadi sel-sel sehat, sel-sel baru yang buat kalian menjadi sehat tuntas, tidak hanya gejalanya hilang, tetapi saluran cerna kalian menjadi glowing kembali. Yang glowing gak hanya muka aja, cernanya, saluran cerna juga bisa glowing. Nah, dan kalian harus tahu, kita menggunakan 5 sekawan untuk membangun sel, bukan untuk menghilangkan gejala sakit menjadi tidak sakit, tetapi untuk membangun sel. Ini seperti kalian ingin membangun rumah kalian sudah bobrok, bedah rumah pasti membutuhkan beberapa komponen dong. Kalian membutuhkan bata, kalian membutuhkan semen, kalian membutuhkan kapur, kalian membutuhkan apalagi pasir, kalian membutuhkan air. Nah, tanpa komponen-komponen tadi, maka rumahmu nggak akan terbangun dengan baik. Jadi, oleh karena itu kalian yang sudah punya penyakit kronis silahkan bergabung dengan saya di 3 bulan program saya. Gunakan 5 sekawan. Semakin muda usianya, semakin mudah sembuhnya. Saya sudah menangani pasien banyak. Ini semuanya berdasarkan pengalaman dan observasi di lapangan. Pasien yang muda umurnya lebih cepat sembuhnya walaupun kelihatan payah banget. Percayalah, 25 ke bawah itu lebih cepat sembuhnya dibandingkan yang sudah tua-tua kayak saya. 40 tahun ke atas itu lebih lama lagi. Nah, kemudian penyakit asam lambung dengan aneka sensasi, 1001 sensasi. Fakta itu jauh lebih mudah disembuhkan daripada radang usus. Usus itu panjangnya 7-10 meter. Bayangkan, kita harus ngobati organ sepanjang itu. Ya tentu butuh waktu lama dong, ya kan? Butuh waktu lama, dan memang tidak sesimpel seperti di lambung yang cuma kecil sebatas perut. Di usus butuh probiotik lebih banyak, dia tidak butuh suasana asam, dan butuh syarat dan ketentuan yang berlaku lebih banyak pada usus. Usus itu memiliki kekuatan imun paling banyak di organ tubuh. Jaringan limfoid terbanyak ada di usus. Kenapa? Karena usus adalah sumber dari penyakit yang paling banyak. Tapi ini akan aku jelaskan besok di tempat radang usus. Sehingga aku berpesan pada kalian yang masih gejala asam lambung, segera tuntaskan asam lambungmu. Jangan hanya bersandar pada obat kimia saja, tapi sertakan pengobatan alami dengan gaya hidup sehat, dengan obat-obat alami yang adekuat, supaya terjadi regenerasi sel dan tuntas, tidak menjalar kemana-mana alias tidak komplikasi. Oke, sepakat ya? Oke, mudah-mudahan penjelasan saya ini tentang asam lambung cukup panjang kali lebar, dan semoga cukup membuat kalian menjadi semakin cinta dengan lambungmu, semakin bertanggung jawab untuk gaya hidup sehat, gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir stay di sini menemani saya. Jangan lupa like, follow, share, komen, tetep. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sakit mah dan asam lambung, apa solusinya, dokter? Terima kasih, tadi sudah solusinya. Sudah kan? Gunakan 5 sekawan. Aku mau sampaikan juga ke kalian. Kalau kalian beli 5 sekawan sekarang, ini mumpung ada apa? Ada diskon besar-besaran di keranjang belanja atau TikTok Shop Dr. Ena Cipta. Ini diskon di bulan Ramadan. Karena apa? Setelah itu kita akan tutup tokonya, tapi kalian punya stok di rumah.
dan itu akan juga membackup kalian setelah lebaran, setelah kalian menzolimi diri sendiri dengan makan enak. Saya juga akan menzolimi diri sendiri, mau tak mau, karena memang suasananya suasana lebaran, dan itu hampir banyak orang yang tidak tergoda. 90% akan tergoda, dan untuk kalian yang terkena asam lambung itu menyebabkan musibah. Kalau kalian sudah ter-backup dengan obat-obatan yang sesuai, dengan herbal yang sesuai, dengan 5 sekawan di rumah, itu akan lebih aman. Jadi sekarang, mumpung sekarang dengan harga murah, sekarang silakan check out di TikTok Shop Dr. Erna Cipta atau di keranjang belanja. Silakan ya teman-teman. Oke. Ciri gagal ginjal. Nah, ciri gagal ginjal tentu biasanya bengkak. Pertama bengkak kaki dulu, itu yang paling mudah. Bengkak kaki, kemudian bengkak mata, dan akhirnya sulit pipis. Biasanya begitu. Walau saya hipertensi. Nah, oke. Kalau hipertensi dibiarkan arahnya nanti ke gagal ginjal. Nanti akan aku jelaskan khusus tema gagal ginjal, tapi besok aku akan nerangin tentang radang usus. Ciri gagal ginjal apa dok? Tadi sudah ya. Asam lambung dok? Tadi sudah. Asam lambung aja dokter. Tadi sudah dok. Mata saya alergi dermatitis, merah dan bengkak di kelopak mata. Viantika, ini pertanyaannya sama dengan kemarin. Maka yang diperbaiki adalah hatimu kuatkan. Alergi itu bisa di mana aja. Yang pasti paling mudah di bawah kulit, menjadi bawah kulit tim imun inflamasi akan bekerja tidak terkoordinasi. Akibatnya apa? Akibatnya menyebabkan beberapa cairan intrasel, ekstrasel terjebak di bawah kulit, terjadilah benjolan-benjolan, bengkak di mata, bengkak di bawah kulit jadi berpulau-pulau. Itu sebetulnya kinerja dari imun proinflamasi yang tidak terkoordinasi, dan akibatnya apa? Menyebabkan sensasi gatal. Dan harus ngapain dok? Obati dengan obat antiinflamasi, tapi jangan stop di situ karena ini udah darurat, pasti harus pakai obat dong. Tetapi mulai kamu perbaiki hatimu, kuatkan hatimu dengan temulawak kunyit. Silahkan cek di profil saya, klik profil 2 kali, resepnya ada di sama resepnya dengan resep untuk asam lambung. Silahkan klik series VT saya, gratis. Gitu ya. Oke, konsultasi asam lambung sudah. Kalau paparannya pendek ya dua-duanya. Kalau pendek nggak menarik, nggak tuntas. Biar kita tuntas, puas kan paparannya kan? Ayo teman-teman, puas nggak dengan penjelasan saya? Jadi semakin paham kan? Oke. Gagal ginjal, gastritis kronis tadi sudah. Kalau yang disebut kronis sebetulnya sudah lewat dari 3 atau 6 bulan dan sudah menimbulkan sensasi lebih banyak lagi. Tidak hanya perih kembung begah, tapi sudah sampai ke gejala anemia, hipotensi, kliengan, rambut rontok. Ketika penyerapan nutrisi sudah tidak terjadi sempurna, itu artinya sudah kronis, sudah kelamaan, lambungnya sudah kelamaan. Cara ngepesin mata bengkak karena alergi gimana dok? Kompres dingin atau panas? Kalau bengkak kompres dingin, tapi lebih tepatnya itu nggak akan banyak berpengaruh. Lebih berpengaruh Anda beli obat untuk alergi antiinflamasi di apotek, Anda minum obat itu. Ketika inflamasinya udah mereda, maka mata bengkak juga akan mereda. Jantung, oke, kapan-kapan aku akan ngobrolin jantung ya. Tapi kalian harus hadir di sini. Oleh karena itu, ini kok jilbabku maut. Oleh karena itu, kalian harus follow saya agar ternotifikasi, oke ya. Asam lambung, gagal ginjal. Besok radang usus, setelah radang usus aku ngobrolin masalah gagal ginjal. Setelah gagal ginjal aku akan ngobrolin jantung. Mudah-mudahan aku ingat ya. Besok radang usus, setelah itu gagal ginjal di kalangan anak muda. Ini penting banget. Biar mereka lebih aware terhadap kehidupan kita, kehidupan diri sendiri. Jantung kapan? Lusa ya jantung. Kalau aku pernah dok naik asam lambung sampai pingsan, itu dia. Ketika naik asam lambung dia akan menstimulasi nervus vagus. Nervus vagus akan kasih kode ke saraf kita, dan itu langsung tidak hanya kliengan berlebihan, maka menyebabkan langsung pingsan. Enak kalau udah pingsan, jadi nggak ngerasa pedihnya kehidupan, pedihnya perut dan pedihnya kehidupan. Bu dokter, ini tangan saya nggak bisa diangkat, terkadang sembuh sendiri. Nah sekarang lagi kamu, ibu pakai akupunktur tuh, pakai akupunktur cukup mudah. Cari akupunktur terdekat. Ngangkat tangan itu dengan akupunktur cukup mudah, tetapi ibu harus gaya hidup sehat terus mulai.
dan mulai lakukan gerakan yoga atau pilates atau renang. Itu semua akan menyeimbangkan, mengharmoniskan organ-organ tubuh kita, kemudian ekstremitas itu tangan kaki, ekstremitas kita, badan kita, motorik kita, semuanya akan terharmonisasi dengan senam, dengan yoga, kemudian dengan pilates, dan juga dengan renang. Tapi kenapa anak saya dokter masih usia 7 suka seperti asam lambung padahal makannya? Halo ibu, tadi kan udah saya sebutkan, coba bener nggak? Pasti suka ngemil-ngemil makanan, pasti kebanyakan nasi. Teman-teman mungkin lupa ya kalau anak-anak nggak suka makan, asal dia makan kita kasih nasi sama kuah. Kuahnya pun bumbu instan, bumbu sop, bumbu soto, karena anak-anak nggak suka sayuran kan. Ya udah nggak apa-apa, sama sayurnya aja, sama airnya, sama kuahnya. Tapi kuahnya itu ternyata berbumbu instan. Nah terus begitu ya, akhirnya bisa lah Bu terjadi asam lambung. Dan tadi ngemil makanan yang tidak alami tapi instan. Dok, apakah GERD Arcetti bikin tulang iga pada nyeri? Betul, tadi udah aku jelaskan. Setelah itu badan akan pegel-pegel, tulang-tulang akan pada linu. Salah satunya karena osteoporosis. Tetapi di balik itu kambing hitamnya adalah reaksi peradangan. Assalamualaikum Bun, saya mau tanya, kenapa saya kadang pusing tiba-tiba? Uni sayang, kalau Anda sering pusing tiba-tiba, artinya ada aliran darah yang tidak lancar. Tugas Anda adalah melancarkan aliran darah dan mengelastisitaskan pembuluh darah. Maka silakan gunakan cuka mengkudu. Obatnya apa ya? Obat itu apa nih? Dok, saya sudah ambil paket untuk penyumbatan jantung. Tolong dibimbing cara minumnya. Siap Bu Farha, maka Anda segera hubungi admin. Nanti oleh admin akan diberi cara untuk ketemu saya. Di grup ya, bukan ketemu saya langsung. Kalau ketemu saya langsung namanya konsultasi, tentu berbeda ya teman-teman. Nanti oleh admin akan dibimbing saya. Di grup ya, bukan ketemu saya langsung. Kalau ketemu saya langsung namanya konsultasi, tentu berbeda ya teman-teman. Nanti oleh admin akan dibimbing untuk ketemu saya di grup. Jadi Bu Farah, jangan lupa ketemu admin dulu ya. Dok, apakah asam lambung boleh minum air es? Tidak dong, asam lambung minum air es tentu membuat lambungmu semakin tidak nyaman. Tidak minum air es aja sudah gak nyaman, apalagi dikasih dingin, semakin tidak nyaman. Dok, saya batuk sampai suara serak udah 2 minggu. Mau minta solusi dok, obat yang harus diminum. Segenggam daun saga, segenggam kencur, segenggam jahe, silakan direbus dalam 1 liter air diminum. Dokter, puasa nggak? Kamu puasa nggak? Aku tanya balik nih, kamu puasa nggak? Dok, penyebab panas dalam sama radang tenggorokan itu apa penyebabnya? Panas dalam dan radang tenggorokan itu penyebabnya karena gangguan asam lambung. Yang menyebabkan panas adalah ketika terjadi hipersekresi asam lambung. Ketika terjadi hipersekresi asam lambung, mulai kumat nih ngomong bermerot. Ketika terjadi hipersekresi asam lambung, maka itu akan menimbulkan sensasi panas. Dan ketika refleks ke atas timbullah peradangan. Gitu ya Bu ya. Mungkin terkena GERD. Teman-teman yang sudah ngirimin saya gift, thank you banget. Aku nggak bisa membalas kebaikan hatimu, tapi aku hanya berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kentang, jagung, kacang. Oke, tadi aku nanya karbohidrat apa ya? Oke, thank you ya untuk teman-teman yang sudah berkontribusi untuk menjawab. Assalamualaikum dok, tepung. Oke, benar. Cara menyembuhkan bronkitis, gimana dokter? Bronkitis itu radang pada paru-paru. Cara menyembuhkannya, Anda coba, tahu nggak patikan kebo? Coba cari di Google, itu banyak banget di ladang. Ambil patikan kebo segenggam, ditambah kencur, kemudian ditambah sambiloto. Masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air diminum. Tapi pastikan kamu tidak merokok, pola hidup harus sehat, dan tidak ada asupan-asupan yang mengganggu untuk regenerasi sel. Siapa mereka? Mereka yang banyak menimbulkan radikal bebas. Tadi udah aku bahas kan. Siapa aja menimbulkan radikal bebas? Ini siapa lagi? Makasih ya Bang Tomang ya, udah ngirimin saya, sayangi aku. Terima kasih. Assalamualaikum
suami saya selalu sering kecapean terus dok. Soal solusinya apa? Ibu kalau suaminya mudah capek, maka itu sudah terjadi resistensi insulin. Antara supply dan demand dari energi sudah tidak seimbang. Biasanya ini sudah proses resistensi insulin. Kalau ibu mau, coba pola makan sehat yang seperti saya share tadi di depan, diikuti. Banyak makan sayuran dan buah, kurangi karbo, stop gorengan, stop instan, tinggi protein, olahraga rutin. Itu akan membuat capeknya menjadi hilang dan kamu lebih berenergi. Setiap hari tensi suami saya menurun terus dok. Nah ini sama. Nah jangan-jangan punya gejala asam lambung kronis. Ikan pati tidak digoreng. Bagus. Ikan patin tidak digoreng. Oke, bagus. Dok kalau umur 46 apa sudah dok? Kalau umur 46 apa sudah menopause? Kalau tanda-tandanya gimana? Umur 46 bisa menopause, bisa tidak. Tanda-tandanya ketika kamu sudah tidak bisa mens kembali, teman-teman. Ketika kamu sudah tidak bisa mens kembali. Terima kasih infonya dokter. Sama-sama. Bang Tomang terima kasih ya. Gabung Bu Dok, monggo. Salam sehat buat semuanya. Sahabat TikTok, kamu dimanapun berada. Oke. Salam sehat buat semuanya, sahabat TikTok. Sahabat TikTokku dimanapun berada. Terima kasih Mas Tomang, sangat menginspirasi nih sapaannya. Maaf, itu konsumsi apa ya Bu Dok? Apa ya, pati irut tadi sama pasien aku kan? Adik aku sama keluhannya TBC tadi dok. Nah silakan, kalau udah kronis begini, silakan hubungi admin. Ini harus ikut program saya biar tuntas. Silakan hubungi admin, chat pesan atau chat inbox. Dan tentu gunakan nih mas kawan, dan setelah itu akan saya bimbing di dalam grup. Oke ya Bu ya? Oke, gorengan, biologisnya dok. Biologisnya apa nih? Sampai gorengan pun. Sampai gorengan. Kak, orang tua saya punya penyakit gatal-gatal seluruh badannya. Kak, obatnya apa yang bagus? Kalau sudah kronis, ikut program saya mau nggak? Pakai 5 sekawan. Ikut program saya, pakai 5 sekawan, nanti kita pantau perkembangannya. Gitu ya. Dok, sarapan pagi bagusnya apa? Sarapan pagi bagusnya sayuran dan buah. Dan itu dulu, sayuran dan buah. Kalau sayuran dan buah tapi yang tidak terasa tajam, tidak terlalu manis, tidak asam, tidak pedes. Mana ada yang pedes ya? Sayuran buah yang rasanya biasa-biasa aja. Kalau itu masih lapar, kamu bisa tambah protein. Ya, protein saja, nggak usah yang berlemak tinggi. Protein saja. Tentu yang tidak berlemak. Oke ya? Nah, baru setelah itu kamu boleh makan karbo. Karbonya nggak usah banyak-banyak, tetepan yang paling banyak tadi seperti resepku, sayuran dan buah, protein tinggi, kurangi instan, kurangi gorengan. Kalau sakit pinggang dokter, kalau sakit pinggang, Pak siapa ini? Pak Kopral, saya sudah membuat yang namanya senam pocong, hashtag senam pocong. Anda bisa cek di VT saya, Dr. Erna Cipta, hashtag senam pocong. Nanti dia keluar, tiru. Itu yang praktekkan guru saya tercinta, Masya Allah, almarhum, Al-Fatihah Betulio. Tiru saja 100 kali. 100 kali, insya Allah, maka pinggangmu akan membaik jika kamu tidak memiliki penyakit kronis lain yang melatar belakangi. Terima kasih banyak atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Sama-sama. Dok, kalau lihat nasi rasanya kenyang terus obatnya apa dok? Bagus, artinya Anda tidak perlu makan nasi. Siapa bilang Anda harus makan nasi? Gantilah dengan protein tinggi dan sayuran buah. Itu akan buat kita lebih sehat. Sesak napas, ada apa dengan sesak napas? Pusing berputar, hilang keseimbangan, sensasinya kayak serangan jantungnya dok. Betul, itu namanya vertigo. Bahasa awamnya keliengan, sempoyongan. Kalau nggak kuat sampai pingsan. Assalamualaikum dokter, saya kesemutan udah 2 bulan. Baik, waalaikumsalam. Untuk kesemutan, lancarkan aliran darahmu, lebarkan pembuluh darahmu, gunakan cuka mengkudu. Nah, cuka mengkudu tuh kayak gini nih. Gunakanlah cuka mengkudu. Udah mulai posting belum? Belum, mau buka video dulu. Nggak apa-apa, langsung aja posting. Langsung aja. Ini ada 5 namanya atau 3 dulu? 1 dulu. Kan ada jam-jam. 1 nanti video masuk. Gitu ya. Ya, posting semuanya satu dulu ya. Ya. Oke.
Assalamualaikum dokter, saya kesemutan sudah 2 bulan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesemutan gunakan cuka mengkudu karena dia akan melancarkan aliran darah dan akan melenturkan. Kok sebentar ya teman-teman, ini kok jilbabku kok nggak pakai daleman kayak gini nih. Jilbab saya melenceng ke sana, melenceng ke sini. Dan akan melancarkan, melenturkan pembuluh darahnya. Benar dok. Terima kasih. Makasih dok pencerahannya. Sama-sama. Penyempitan 30 derajat, habis kateterisasi, bisa dinormalkan penyempit? Bisa. Pak Rezia masih 30 derajat, insya Allah bisa. Yuk ikut program saya, gunakan paket jantung. Silahkan check out di keranjang belanja. Klik profil saya 2 kali, klik, kemudian ada keranjang belanja, klik, cari paket jantung. Setelah itu hubungi admin, nanti akan dihubungkan dengan saya di grup oleh admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dok, monggo Pak Ardi. Tips untuk hidup sehat dok, tadi sudah. Mudah-mudahan Anda mendengarkan kembali dan Anda bisa dengarkan siaran ulangnya di YouTube di Dr. Erna Cipta Organik Herbal. Dok, aku didiagnosis anxiety disorder, dirujuk psikiater, tapi aku belum ke sana. Bunga Jurang, kalau Anda punya sakit asam lambung yang dibenerin, nanti anxiety-nya juga akan baik. Kamu mau tak bacakan testimoni? Aku hadir di kalian belum bacain testimoni kan? Nih, testimoni teman-teman kita ya. Biar kalian menjadi semakin semangat bahwa ternyata sehat itu bisa kok dan mudah. Ikut program saya aja, yuk. Rame-rame nanti ketemu teman di sana, akan saling mensupport dan akan saya oprak-oprak. Kalau kamu bandel aku marahin. Nah, enak kan jadinya? Ayo ikut program saya, gunakan 5 sekawan. Oke, kita lihat ya. Gusi sebelah kanan yang nyeri, lidah sebelah kanan agak perih atau RS atau apa ya? Agak perih. Atau agak perih atau rasa tidak nyaman sudah berkurang dok. Ini penderita asam lambung kronis. Dan tenggorokan yang gini. Dan tenggorokan yang dok belakang. gini, bacanya bagus ya. Dan tenggorokan yang ini gimana ya bacanya ya? Dan tenggorokan yang belakang itu amandel sampai kayak nanah, sudah minum obat. Loh, tenggorokannya di belakang itu ada amandel sampai bernanah, sudah minum obat tapi tidak sembuh-sembuh kakak. Tapi alhamdulillah saya minum teramah langsung kurang sampai hari ini. Ngomong ini nggak diputus-putus soalnya. Alhamdulillah saya minum teramah langsung. Alhamdulillah saya minum teramah langsung kurang sampai hari ini. Amin ya Allah, amin. Terima kasih kakak. Alhamdulillah. Dok, saya sekarang udah jarang minum teramah, tapi kadang-kadang aja minumnya. Benjolan TB sudah nggak ada dok, sudah hilang. Tapi masih mengkonsumsi obat dari dokter yang 6 bulan. Gimana dok? Terus kalau minum teramah, apa ramuan untuk benjolan? Apa tetap dilanjut atau tidak? Karena benjolannya udah hilang. Saran saya lanjut habiskan ramuannya. Kalau kalian beli di ramuan saya itu murah banget loh, nggak ada jumlah jutaan, enggak, murah dan alhamdulillah cukup mustajab. Ini beberapa pasien kita alumni dari pemakai herbal yang harganya jutaan. Kita nggak usah jutaan, bahkan ini herbalnya nggak sampai habis pun sudah benjolannya sudah hilang. Jawaban saya pada beliau, teruskan ramuannya sampai habis. Teramahnya teruskan mendampingi pengobatan TBC. Karena pengobatan TBC banyak memberikan efek samping gitu guys. Alhamdulillah dok, saya sejak dulu paling susah naik berat badannya. Qadarullah sejak minum teramah sudah naik 7 kg. Sampai sekarang masih stabil berat badannya. Alhamdulillah. Dok, aslam apa menyebabkan sakit kepala dan keliengan dok? Tadi sudah dijelaskan, tentu bisa. Apa benar nasi yang didinginkan ke kulkas kalorinya bisa menurun ya dokter? Jadi ketika nasi dimasukkan kulkas dingin, itu perubahannya lebih banyak menjadi ke amilase. Pembentukan amilopektinnya berubah. Maka amilase tidak terlalu, kalorinya sama tetapi tidak merangsang stimulasi insulin.
tidak membutuhkan insulin secara berlebihan. Kalorinya sama, tetapi dia tidak menstimulasi insulin untuk bekerja secara berlebihan. Karena apa? Karena tadi amilopektinnya menjadi berkurang. Amilopektin itu ditandai dengan apa? Dengan rasa yang kenul-kenul, dengan rasa apa ya? Nasi yang renyah, bukan renyah. Nasi yang pulen. Nah, nasi pulen amilopektinnya tinggi dan itu akan banyak menghabiskan insulin. Tetapi ketika Anda dinginkan, amilopektinnya bisa berubah atau berkurang. Akibatnya apa? Tidak nguras insulin lagi. Jadi lebih aman. Benar, Dok. Dok, kalau pengapuran itu bisa minum cuka apel? Pengapuran bisa minum cuka apel? Enggak. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak loh. Tapi kalau Anda mau coba boleh. Intinya ketika Anda pengapuran, gaya hidup sehat harus dilakukan dan harus ada senyawa yang bisa gogrok kapurnya. Kapur itu terdiri dari kalsium. Maka siapa yang akan gogrok dia? Maka yang tinggi kaliumnya. Dan tentu yang mengandung banyak hormon. Kalau Anda mau cuka apel, mendingan pakai cuka mengkudu. Tapi aku nggak menjamin ya cuka mengkudu bisa untuk pengapuran. Karena apa? Cuka mengkudu itu senyawa aktifnya lebih banyak, saponinnya lebih banyak. Hormon itu yang membuat adalah saponin. Alias saponin adalah bahan baku dari hormon. Dan itu banyak ditemukan pada mengkudu. Oleh karena itu guys, kalau Anda mengkonsumsi cuka mengkudu, menurut saya jauh lebih baik daripada cuka apel. Kalau Anda memakai jus jahe lemon, yes benar, karena jus jahe lemon ini memang mengandung banyak herbal yang salah satunya memang berfungsi untuk anti plak. Plak di pembuluh darah namanya plak aterosklerosis. Plak di tulang namanya perkapuran. Plak di mata namanya katarak. Plak di ginjal namanya apa? Batu ginjal, kristalisasi. Intinya sama, bahan bakunya hampir sama. Dan itu bisa digogrok pakai jus jahe lemon. Silahkan coba cek dulu. Silahkan cek di profil saya, cek di keranjang belanja, atau silahkan cek di TikTok Shop Dr. Erna Cipta. Tuh. Jadi biangnya obat golongan PPI ya, Dok. Bukanlah biangnya obat semua obat-obatan dari asam lambung. Mau H2 blocker, mau PPI termasuk antacid. Itu meniadakan fungsi asam lambung dan ini pemakaian jangka panjang. Kalau Anda memang dalam keadaan darurat pakai saja, tetapi kalau pemakaian jangka panjang tidak disarankan. Jadi biangnya bukan PPI, ya semua obat pemangkas asam lambung untuk jangka panjang. Jadi banyak takut, Dok, umat di keramaian, takut bepergian jauh, takut sendirian, takut mati dan lain-lain. Betul. Penyempitan 30 derajat habis kateterisasi bisa dinormalkan penyempitannya, Dok? Bisa, insya Allah. Penyebab utama gejala usus buntu apa ya? Soalnya saya perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali di tempat saya yang operasi usus buntu. Seperti yang saya terangkan di atas tadi, sama 11-12, usus buntu bagian dari gejala radang usus. Jadi penyebabnya seperti yang saya jelaskan tadi, 11-12. Kalau mau sembuh, apa yang harus dimakan, Dok? Pola makannya gimana? Tadi udah dijelaskan, gaya hidup sehat. Dan tentu tidak hanya bisa mengandalkan gaya hidup sehat saja, Anda harus gunakan ramuan yang sesuai. Silakan cek di profil saya, cek series saya gratis, atau Anda gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, bagaimana cara memperbaiki asam lambung? Cara memperbaiki tadi udah saya share. Masih ingat kan tema saya di atas? Perbaiki asam lambung tentu dengan gaya hidup sehat dan gunakan herbal yang sesuai. Kalau terlalu kronis, sudah terlalu berat, gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Benar, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Dokter. Semoga sehat selalu, berkah buat semuanya. Terima kasih Mama Ata, thank you ya udah hadir di sini dan setia untuk selalu menemani saya. Penyempitan 30 derajat. Solusinya gimana, Dok? Biar lambung kita sehat. Gaya hidup sehat, dong. Gaya hidup sehat itu tidak hanya solusi untuk asam lambung sehat, tetapi juga solusi untuk jantung sehat, ginjal sehat, hati sehat, pembuluh darah sehat.
Intinya kalau gaya hidup sehat menjadi gaya hidup sehat ya, gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu konsisten, istiqomah, insya Allah itu akan buat seluruh tubuh kita sehat. Ludah saya sering naik ke atas, apalagi kalau tidur mulut saya penuh ludah, jadi tidurnya terganggu. Pak Otong, aku curiga Anda terkena gejala asam lambung kronis sehingga ludahnya banyak. Silahkan bergabung dengan program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 kawan. Kalaupun Anda ingin mencoba mandiri, silahkan gunakan resep saya yang ada di Seriswiti dan ada di profil. Silahkan klik 2 kali, klik Seriswitinya gratis. Saya kecapean, asam lambung anestesi kambuh dok. Iya betul, kecapean itu membuat imunmu semakin lemah, maka tubuh menjadi tidak terkoordinasi dan di saat itulah akan terjadi hipersekresi asam lambung. Asam lambung keluar terlalu banyak, tidak terkoordinasi. Apa benar nasi tadi sudah? Dokter sering banget sesek ulu hati, sendawa terus kalau mau tidur agak kembung, tiap bangun tidur tak bisa kentut dok. Halo Pak Rinji, ini yang tadi aku jelaskan. Anda terkena gejala asam lambung kronis, silahkan gunakan 5 kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Ya benar, aku susah buang angin dok, perut banyak angin gak mau hilang, berat badanku juga gak mau naik. Nah ini gejala asam lambung kronis Pak, udah ikut program bersama saya, gunakan 5 kawan supaya tuntas dan banyak temannya di sana. Kemudian dokter, kalau hidung tersumbat tapi tidak flu itu kenapa ya? Bisa karena alergi, bisa karena stimulasi dari asam lambung atau GERD. Ketika terjadi NERD, nasoesophagus reflux itu menyebabkan lendirmu, asam lambungmu naik sampai ke laring dan itu ke nasofaring sehingga itu menyebabkan hidungmu tersumbat. Cara ngobati asam lambung, gunakan 5 kawan Bu. 5 kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dokter kok pinter banget sih? Ya namanya dokter juga harus tahu ilmunya. Sebetulnya nggak hanya dokter yang pinter, gini. Tukang bangunan pinter di ilmu bangunan, dokter pinter di ilmu kesehatan, ahli matematika kayak Jerome ahli di matematika. Jadi sebetulnya apapun bidangmu, ya kamu pasti di ahli itu, jadi nggak usah berlebihan, itu sudah wajar. Tukang masak, pinter masaknya dan enak-enak, jadi itu sama aja kok, nggak ada bedanya. Dok, bagaimana cara memperbaiki asam lambung? Ibu Vida, Anda gunakan 5 kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya, gitu ya Bu ya. Atau Anda boleh silahkan intip-intip Seriswiti saya tentang asam lambung, gratis, ada di profil saya. Kemudian kalau batuk dan suara serak karena asam lambung juga betul, itu ketika asam lambung sudah naik sampai ke faring dan itu akan menstimulasi keluarnya imun di area faring, maka akan menstimulasi keluarnya dahak itu imun ya guys, akan mengeluarkan banyak dahak, lendir, mempersempit saluran nafas dan sampai bengkak dan itu menyebabkan suara serak dan batuk-batuk. Dok, saya punya asam lambung, sudah minum obat, tapi kok tiap hari rasa pedih ulu hati. Ibu Sri Anari, kalau Anda berkenan, ikut program 3 bulan bersama saya. Silahkan teman-teman, kalau ingin tanya informasi lanjut. Apa sih dok program 3 bulan? Bagaimana cara mendapatkan 5 kawan? Anda bisa hubungi admin, atau chat pesan, atau chat inbox. Hubungi admin, chat pesan, atau chat inbox. Kalau saya dok, mulut pahit, napas sempit, terus pinggang sakit sampai di bawah perut. Solusinya apa? Solusinya Bu, ini kan sudah gejala asam lambung kronis. Maka Anda bisa pilih, mau klik Seriswiti gratis, silahkan tiru, atau ikut program 3 bulan bersama saya, tapi gunakan 5 kawan. Dok, gimana penyembuhan asam lambung yang sudah ke tahap psikosomatis, serangan panik, gangguan kecemasan? 5 kawan, gunakan 5 kawan dan ikut program bersama saya. Dok, pesannya bagaimana? Pesannya ada di keranjang belanja TikTok Shop Dr. Erna Cipta. Klik profil saya 2 kali, ketemu keranjang belanja, klik saja. Atau klik http linktree. Kurang jelas, chat pesan atau chat inbox. Dokter, badanku suka ada ketutan, aku cari di Google, takut banget. Halo, ketutan itu salah satu gejala dari kejang sederhana. Kejang itu sebabnya banyak, salah satunya kekurangan kalium. Mungkin Anda bukan penyuka sayuran dan buah sehingga kurang kaliumnya.
Sangat-sangat mungkin karena itu. Penyebab lain mungkin karena Anda kekurangan vitamin. Coba Bu, apakah Anda punya asam lambung kronis atau punya penyakit lain? Nah, kalau yes, maka bisa jadi ketutanmu karena asam penyakit kronismu yang nggak beres-beres, sehingga penyerapan nutrisimu tidak beres juga, sehingga tubuhmu protes dengan ketutan tadi. Ketutan itu kejang sederhana ya guys. Dokter, badan aku suka ada ketutan. Aku cari di Google, takut banget, gak usah takut. Maaf dok, caranya gimana kalau beli senyawa? Maaf dok, caranya gimana kalau beli senyawa? 5 sekawan. Kalau beli 5 sekawan, Anda klik profil saya 2 kali, klik keranjang pesan, silahkan belanja di sana, atau klik http Linktree, silahkan pesan di http Linktree gitu. Dokter, sudah. Dokter, badan aku suka ada ketutan. Dok, saya TBC di sekarang masa pengobatan. Sayangnya saya sakit. Nah, kalau udah gitu Bu, udah ikut program 3 bulan bersama saya. TBC-mu lebih bagus tanpa harus menyetop obat, tapi lambungmu juga aman. Bu, ikut program aja bersama saya, gunakan 5 sekawan. Silahkan check out, mumpung harganya lagi miring-miringnya. Ketika bulan Ramadan. Silahkan check out di TikTok Shop, Dr. Erna Cipta. Penyempitan tadi sudah, dokter, badan aku sudah. Dok, kalau susah sembelit itu gimana dok? Kalau sudah sembelit itu gimana? Sembelitmu karena apa? Kalau karena asam lambung, perbaiki asam lambungmu. Kalau kamu pemakaian jangka panjang obat-obat kimia, hentikan obat kimia itu. Atau kamu tidak punya alasan, tahu-tahu sembelit, periksa kolonoskopi. Aku takut di situ ada tumor. Kalau ada tumor biasanya menyebabkan sembelit. Tapi biasanya sebelum terjadi tumor itu kalian sudah terkena asam lambung, biasanya gitu. Tidak ujuk-ujuk tumor menyempluk datang tuh enggak. Biasanya tumor itu datang didahului dulu dengan asam lambung enggak sembuh-sembuh, kemudian ada gejala radang usus. Nah, setelah itu baru timbul tumor. Bisa untuk GERD, bisa. Tadi udah saya jelaskan bahwa gejala asam lambung itu bahasa untuk mewakilkan gejala atau gangguan saluran cerna. Bisa GERD, bisa MAH, bisa gastritis, bisa esofagitis, bisa LPR, bisa NOT. Nah, semua diagnosis dispepsia itu bisa. Gitu ya. Cara pesannya dok, pesan di TikTok Shop Dr. Erna Cipta atau di keranjang belanja. Klik profil 2 kali, temukan keranjang belanja. Cara CO-nya dok, silahkan klik profil 2 kali. Klik keranjang belanja, silahkan CO di sana. Atau Anda tanya dulu ke chat pesan, chat inbox juga boleh. Dokter, halo mas, 10.30 ya mas? 10.30 ya. Dokter, badan aku suka ada ketutan, aku cari di Google, takut. Cara CO-nya gimana dok? Tadi udah ya? Tadi udah kejawab ya? Ibu saya sudah disuntik, tapi beberapa hari gatal-gatal lagi. Kalau obat yang paling bagus apa? Kalau obat yang paling cepat, obat medis. Cara kerjanya cepat. Tapi kalau kita ingin penyakit itu sembuh pelan tapi pasti, nggak kambuh-kambuh lagi, itulah yang disebut regenerasi sel. Kalau Anda ingin meregenerasi sel sehingga gatal-gatalnya nggak kumat-kumat lagi, itu butuh program. Silahkan ikut program saya 3 bulan. Pelan tapi pasti nanti kita akan perbaiki dan gatal-gatalnya akan hilang tanpa suntik dan tidak kambuh-kambuh lagi. Karena apa? Karena sel-sel hatinya kita perbaiki, diregenerasi menjadi sel-sel baru yang lebih sehat. Gitu ya? Oke. Amin ya Allah, amin. Halo Eyang Takong, gimana? Anda kok nggak pernah nanya di grup? Kenapa? Tanya. Sudah dibacakan materi yang saya bagikan? Kondisimu sekarang gimana? Pola makanmu udah benar atau belum? Kamu harus setiap hari share pola makan yang kamu makan, share ke grup untuk aku evaluasi, dan kalau salah aku marahin. Sepakat? Sepakat ya. Dokter, badan aku suka ada ketutan. Aku cari di Google tadi sudah berkali-kali. Mila Toib, thank you sudah kasih aku hadiah. Teman-teman yang ngasih aku hadiah hari ini, thank you banget. Kalian baik banget, tapi aku tidak bisa balas kebaikanmu. Aku hanya bisa berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu, jangan lupa like, follow, share, komen, tetep. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau
Dokter badan aku suka ada ketutan aku, cari di Google. Dokter badan aku suka ada ketutan aku, tadi sudah. Kalau dokternya nggak jawab pertanyaan-pertanyaan, berarti live ini rekaman. Ini rekaman nggak guys? Dia ketinggalan soalnya tiba-tiba di tengah pas saya lagi bawain materi. Ya kalau materi kan udah aku umumkan di depan teman-teman semua yang aku sayangi. Hari ini aku mau menerangkan bla 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 bla. Ya itu materi itu pasti panjang kali lebar. Baru setelah itu menjawab pertanyaan dari atas ke bawah. Tahu nggak pertanyaan yang masuk ada berapa? Lebih dari 300 pertanyaan guys. Jadi harus sabar, terutama yang bawah-bawah. Terutama yang bawah-bawah ya. Jadi harus sabar. Dokter, kalau untuk hipertensi gimana? Kalau untuk hipertensi Anda gunakan seledri, kemudian Anda gunakan timun, Anda gunakan buah berbiji. Dikira-kira saja, bukan direbus, di blender, diminum sama ampas-ampasnya, dan Anda harus merubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Hipertensi itu mudah loh di grup kita. Aku mau bacakan testimoni lagi ya. Di grup itu termasuk mudah loh. Nih, aku bacakan testimoni ya. Semoga tangan yang meracik garam magnesium dan semua herbal di kebun kita Allah jauhkan dari api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dok, gusi saya yang bengkak sudah mulai kempes. Sakit meradang juga sudah hilang. Saya ikhtiar terus dengan kumur-kumur pakai air hangat campur garam magnesium. Nih, pakai garam magnesium. Alhamdulillah, saya nggak perlu batalkan puasa dan minum obat anti nyeri. Terima kasih Dokter Erna karena sudah buat ramuan yang mantul. Terima kasih, alhamdulillah. Ini murah banget teman-teman, tapi efeknya Masya Allah. Berterima kasih sama Allah yang menciptakan garam magnesium. Ini Allah yang buat, diolah oleh manusia supaya tinggi magnesium dengan teknologi. Berterima kasihlah pada mereka yang sudah menemukan garam magnesium dan Allah sang pencipta. Sakit tenggorokan, sakit gigi, lidah putih berjamur, kemudian tadi itu apa namanya, gusinya bengkak, kumur-kumur guys, kumur-kumur dengan ini ternyata bisa sembuh. Kalian punya sinusitis, ini diencerkan ke air destilase, air destilase itu nggak ada mineralnya, netral ya. Ke air destilase Anda beli di apotek, encerkan ini. Setelah encer, ambil spet injeksi, coba dicuci hidungmu dicuci dengan larutan garam magnesium, sembuh. Siapa yang terkena sinusitis di sini? Oke ya. Assalamualaikum dokter, izin bergabung. Monggo, Ibu Larasati, apa kabar? Bener nggak sih Ibu Larasati yang dulu pasien saya bukan ya? Dokter, badan aku pagi dok, kalau sakit di perut bawah sebelah kiri kenapa ya? Kalau sakit perut, dokter, pagi dok, kalau sakit di perut bawah sebelah kiri, itu kenapa? Itu gejala asam lambung, betul nggak? Ada punya asam lambung nggak? Terus kalau mengkonsumsi obat asam lambung membaik nggak? Oke dok. Solusi terbaik apa dok? Saya kanker lambung, udah operasi radiasi, punggung saya sakit. Solusi terbaik tambahkan dengan ramuan kanker. Silahkan hubungin saya atau silahkan check out ramuan di etalase ramuan. Ada di TikTok Shop Dokter Erna Cipta atau ada di keranjang belanja di profil. Oke, dokter, badan aku suka ada ketutupan untuk hipertensi. Tadi sudah. Cara ordernya gimana dok? Cara order silahkan klik profil saya. Tuh foto saya 2 kali, diklik, nanti ketemu keranjang belanja. Silahkan check out di sana. Silahkan hubungi admin juga boleh. Klik link tree, hubungi admin atau chat pesan atau chat info. Cara membeli obatnya gimana dok? Oke, cara beli obatnya sama ya bu ya. Tadi udah saya jelaskan. Silahkan klik keranjang belanja, klik profil saya 2 kali, klik keranjang belanja atau chat pesan atau chat info. Siaran ulangnya kapan? Siaran ulang ini akan kita share di YouTube di Dokter Erna Cipta 2. Dokter Erna Cipta 2 YouTube. Dokter Erna Cipta 2 Organik Herbal. Kapan tema alergi dokter bagus nih? Besok radang usus, setelah itu gagal ginjal, setelah itu jantung, selanjutnya alergi ya.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus tetap stay di sini. Kita nanti akan bahas tentang alergi. Penyempitan 30. Udah saya sering naik ke atas dok, apalagi kalau tidur mulut suka. Nah ini pasti Pak ada gangguan dari asam lambung. Coba Pak sebelum minum Anda minum temulawak kunyit, resepnya ada di seri Sweety, silakan klik gratis. Dan 3 jam sebelum tidur harus kosongkan lambungnya, jangan ada isi makanan, dan minum Teramah dulu. Teramah, kalau Anda ikut program saya minum Teramah dulu. Kalau Anda